Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan belajar tentang bumi kita terancam bahaya. Jadi, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dampak-dampak negatif dari perbuatan manusia terhadap lingkungan. Perubahan pada lingkungan. Jadi, apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk alam, manusia, dan benda-benda buatan manusia. Perubahan lingkungan terjadi ketika faktor-faktor alami atau manusia mempengaruhi keadaan lingkungan. Contoh perubahan lingkungan adalah erosi tanah, pencemaran air dan udara, dan penebangan hutan. Selain itu, kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Pada kenyataannya, lingkungan merupakan salah satu yang bisa berubah karena faktor tertentu. Salah satunya ialah aktivitas manusia. Jadi adik-adik semua, berikut perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan. Pencemaran disebut juga dengan polusi. Terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil, minyak dan batu bara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Berikut akibat dari pencemaran udara. Yang pertama ada asap dari pabrik, yang kedua ada asap kendaraan bermotor, dan yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yaitu pembakaran sampah secara besar-besaran. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Berikut merupakan contoh pencemaran tanah. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Berikut contoh pencemaran air yang dilakukan oleh manusia, yaitu banyaknya sampah di sungai sehingga air tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia karena air tersebut sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia. Pencemaran selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Dampak dari pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan atau noise-induced hearing damage, susah tidur, meningkatkan tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres.
Selanjutnya, kerusakan lingkungan yaitu degradasi lahan. Apa itu degradasi lahan? Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, kerusakan lingkungan yaitu rusaknya ekosistem laut dan hutan. Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran. Misalnya, menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau menggunakan rom untuk menangkap ikan atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut di suatu daerah dapat berkurang. Selain itu, kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain karena penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Berikut contoh rusaknya ekosistem laut. Yang pertama, rusaknya terumbu karang. Yang kedua, yaitu karena pembuangan sampah di laut, hewan-hewan yang ada di laut terganggu dengan sampah-sampah yang ada di air. Yang ketiga, yaitu akibat dari zat-zat kimia, air laut tersebut berubah warna, sehingga air laut tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berikut contoh rusaknya ekosistem hutan.